Sahabat jurnalis, pada tanggal 8 Oktober 2020 terjadi demonstrasi di DPRD Provinsi Riau menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, dan kita akan coba memframe atau membingkai atau mengkonstruksi berita yang diterbitkan oleh dua media cyber yang ada di Provinsi Riau, yaitu riauterkini.com dan goriau.com. Jadi seperti apa kedua media tersebut mengkonstruksi atau memframing kejadian tersebut, kita akan menganalisisnya secara sederhana dan singkat menggunakan analisis framing model Zondang, Pan, and Gerald M. Kosinski. Jadi kita akan menggunakan model tersebut. Mari kita ulas. Jadi, sahabat jurnalis, skema yang akan kita gunakan untuk menganalisis ini sesuai framing Zondang, Gerald M. Kosinski ini. Yang pertama, kita akan menganalisis itu untuk struktur perangkat framing dan unit yang diamati. Jadi untuk struktur itu kita jelaskan sedikit, menyangkut sintaksis, itu cara wartawan menyusun fakta. Yang kedua, skrip, cara wartawan mengisahkan fakta. Tematik, itu cara wartawan menulis fakta. Dan retoris, cara wartawan menekankan fakta. Jadi untuk perangkat framing untuk sintaksis itu adalah skema berita, dan unit analisisnya, unit yang diamatinya itu headline, lead, latar informasi, kutipan, sumber, pernyataan, dan penutup. Kemudian perangkat framing untuk skrip, kelengkapan berita itu 5W1H, dan untuk tematiknya itu perangkat framingnya detail, koherensi, bentuk kalimat, kata ganti. Dan unit yang diamati itu adalah paragraf, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat. Dan untuk retorisnya itu perangkat framingnya itu leksikon, grafis, metafora, dan unit yang diamati kata, idiom, gambar atau foto atau grafik. Ini saya kutip dari sumber yaitu Erianto 2012. Kemudian kita masuk kepada judul berita yang di riauterkini.com. Itu untuk skripnya, struktur yang sintaksisnya. Sintaksis dulu kita bahas untuk berita yang tadi. Sintaksisnya yaitu untuk judul berita itu tolak, headline-nya yaitu tolak RUU, ini berita dan video, tolak RUU Cipta Kerja, ratusan mahasiswa kembali kepung DPRD Riau. Dan kemudian untuk lead-nya di sini ratusan massa yang terdiri dari mahasiswa dan sejumlah buruh mulai mendatangi gedung DPRD Riau yang berlokasi di Jalan Sudirman, Kamis 8/10/20 lepas tengah hari. Jadi kedatangan puluhan massa ini guna menyatakan sikap, yakni penolakan terhadap Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Ciptaker yang telah disahkan oleh DPRD beberapa waktu lalu. Jadi untuk headline sama lead sudah, kemudian latar informasi kita tengok. Di sini wartawan ini memberi latar informasi yaitu saat ini, ini namanya latar informasi, tampak sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam HMI Indonesia tengah melakukan orasi tepatnya di gedung DPRD Riau. Kemudian latar informasi dia juga memberikan informasi, tampak juga sejumlah petugas yang merupakan gabungan dari pihak kepolisian dan Satpol PP siaga menjaga keamanan aksi tersebut. Bahkan anggota TNI juga tampak hadir membantu pengamanan di gedung rakyat tersebut. Jadi untuk latar informasi, dan kita akan mengamati dan menganalisis dulu kutipannya.
dari berita ini. Jadi kutipan di sini kayaknya tidak ada, belum ada kutipan, tidak ada kutipan, dan sumber hanya pantauan sang wartawan dan penutup juga. Nah, ini dari pantauan hingga berita ini dibuat, masa terus bertangan untuk ikut menyuarakan penolakan RUU Cipta Kerja yang nilai tidak pro terhadap rakyat. Kemudian untuk skripnya, itu kelengkapan berita itu 5W1H. Nah, kita bisa lihat di sini when-nya itu Kamis, where-nya di gedung DPRD. 5W1H saat ini dia begini. Kelengkapan beritanya itu sini terlihat waktunya, tempatnya, kemudian kuatnya itu ratusan massa yang terdiri dari mahasiswa, sejumlah buruh. Ini apa? When, why-nya di sini, mengapa mahasiswa itu berada di sana? Guna menyatakan sikap, yakni penolakan terhadap. Nah, kemudian how, bagaimana yang terjadi, yaitu saat ini tampak sejumlah mahasiswa, ya bagaimana lah kondisinya digambarkan di sana. How. Dan kemudian untuk tematiknya yaitu menyangkut paragraf, proposisi, kalimat, dan hubungan antar kalimat. Di sini dua berita cuman 4 paragraf. Proposisinya yaitu antar kalimat, nggak ada proposisinya. Kemudian hubungan antar kalimat belum menampakkan perbedaan. Dan kemudian untuk retorisnya itu penggunaan kata, idiom, gambar, foto atau grafik. Jadi di sini untuk berita ini penggunaan kata nggak ada yang menonjol. Ini foto yang digunakan yaitu pengambilan foto dari pagar dari kawat berduri ini diambil oleh wartawan, dan terlihat di sini ada aparat yang berjaga-jaga, dan juga di sini terlihat sepertinya kelompok wartawan, dan di seberang sana terlihat itu gerombolan massa. Ini foto yang dipilih retorisnya atau grafisnya, dan kemudian di sini berita ini ditampilkan video. Ini mari kita putar videonya. Video terkini menampilkan video untuk berita ini. Mari kita lihat videonya. Seperti
dan videonya habis. Lalu untuk retorisnya tadi, dan kita masuk kepada untuk berita yang kedua, itu untuk sintaksisnya. Headline-nya atau judulnya itu berita dan video juga. Demo tolak UU Cipta Kerja di DPRD Riau rusuh. Jadi headline-nya itu. Kemudian ini ada headline-nya, seribuan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Pekanbaru mengepung gedung DPRD Riau. Kamis 8 bulan 10 2020, lepas tengah hari, mereka melanjutkan protes pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja oleh DPR RI. Jadi leadnya seribuan katanya. Kemudian untuk latar informasinya, sini diberikan latar informasi, yaitu sejak awal suasana sudah tegang. Di bawah guyuran gerimis, pendemo terus berangsek mencoba menerobos barikade aparat pintu gerbang wakil rakyat, ditutup rapat. Jadi ketegangan meningkat. Jadi upaya pembubaran massa dilakukan. Gas air mata ditembakkan, tak cukup, water cannon diaktifkan. Massa ditembak dengan air bertekanan tinggi. Jadi di sini kutipan tidak ada. Pendemo merespon. Kemudian di sini berjatuhan sampai sini. Ini latar informasinya cukup lengkap diberikan. Kemudian pernyataan penutup. Kemudian untuk skripnya yaitu 5W1H-nya. Di sini ada seribuan orang. Ini apanya, what-nya. Di sini mengepung DPRD Riau. Kemudian Kamis ini when-nya, waktunya tengah hari. Why-nya, mereka melakukan protes pengesahan undang-undang. Jadi apa yang terjadi itu upaya pembubaran massa dilakukan. How-nya, when, where, why, what, apa yang terjadi, upaya pembubaran. Kemudian untuk 5W1H-nya, kemudian kita menyangkut ke tematiknya. Tematiknya itu jadi untuk tematiknya, paragrafnya ada 1, 2, 3, cuman 4 paragraf, dan hubungan antar kalimat berhubungan diawali sejak awal, kemudian upaya pembubaran sampai kepada pendemo merespon dan melempar aparat. Jadi berhubungan, kemudian menyangkut retoris. Ini retorisnya, ini juga diputar, ada video. Video pertama coba kita lihat. Ini kita berupaya untuk memutar videonya. Masih terkendala jaringan kayaknya. Itu sudah mulai videonya. Di sini ada 2 video. Jadi mereka menampil untuk retorisnya, mereka memberi 2 video. Dan sepertinya cukup menarik. Ini kita putar video yang pertama.
ada videonya yang satu lagi. Coba kita tengok. Sini ada 2 video. Oke, jadi selanjutnya yaitu berita yang ketiga untuk sintaksisnya. Ini berita yang dan video juga. Jadi dia membuat judul demo rusuh di DPRD Riau, mahasiswa dan aparat terluka. Di sini headline-nya oleh Riau Terkini, situasi tak terkendali saat bentrok pecah antara mahasiswa dan aparat di depan gedung DPRD Riau, Kamis 8 bulan 10 20. Sejak awal demo lanjutan anti UU Cipta Kerja tersebut berlangsung tegang. Di sini headline-nya dibuat seperti itu. Kemudian latar informasi wartawan juga memberi latar informasi yaitu bentrok pecah. Nah, di sini disebutkan bentrok pecah saat upaya seribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Pekanbaru tersebut ingin menerobos pintu gerbang dewan karena digembok dan dihadang ratusan aparat. Pendemo kesal dan mulai melempari aparat dengan batu dan kayu. Aparat lantas membalas dengan tembakan gas air mata dan tembakan water cannon. Di sini kedua kubu terus saling serang. Nah, ini latar informasi dikasihkan oleh wartawan ini untuk sintaksisnya. Korban pun berjatuhan. Mahasiswa banyak yang terkapar karena terpapar gas air mata dan tembakan air bertekanan tinggi. Ini ada juga mahasiswa yang luka dan berdarah kepalanya, sementara ada aparat yang wajahnya berlumuran darah diduga terkena lemparan batu. Di sini tim medis dan ambulan yang cukup siaga sejak awal meraung-raung minta jalan untuk melarikan korban ke rumah sakit terdekat. Nah, jadi di sini untuk sintaksisnya. Kemudian untuk skripnya, untuk kelengkapan beritanya yaitu 5W1H-nya. Di sini situasi tak terkendali. Ini wattnya nih. Kemudian di gedung DPRD aware-nya. Kemudian Kamis UN-nya. Sejak awal, kemudian Y-nya. Nah, ini sini situasi tak terkendali. Jadi bentrok pecah seribuan mahasiswa. Di sini tidak dijelaskan lagi Y-nya. Nah, kemudian 5W1H-nya, how-nya, ini apa yang terjadi di sini telah diceritakan seperti yang digambarkan tadi. Dan setiap berita itu tidak harus lengkap 5W1H-nya, tetapi paling tidak ada beberapa. Dan kemudian menyangkut tematik cara wartawan menulis fakta, yaitu untuk paragrafnya ini hanya 1, 2, 3, 4 paragraf saja, dan hubungan antar kalimat saling berhubungan. Di sini nggak ada koherensinya kayaknya. Koherensi pembanding tak ada. Sepertinya tidak ada koherensi. Dan kemudian untuk retoris, sini sepertinya menonjolkan retoris, yaitu video. Mari kita putar videonya untuk retorisnya. Nah, ini adalah video untuk judul berita yang ini, terluka. Ini kenapa nih? Mas, dari mata bang. Cuci. Nah, itu terlihat mahasiswa yang jadi korban. Nah, di sini juga ada video aparat yang jadi korban. Jadi kedua-duanya di-frame oleh Riau Terkini dalam video ini. Ada mahasiswa dan juga ada aparat. Jadi kedua-duanya jadi korban. Jadi kita menganalisis di sini. Untuk Riau Terkini ini cukup memberi ruang yang seimbang. Dia tidak hanya menggambarkan mahasiswa yang terluka, dia juga menggambarkan yaitu aparat yang terluka. Dan ini ada ambulan yang meraung-raung seperti yang diceritakan.
jalan untuk membawa korban yang terluka. Dan demikian untuk selanjutnya, yaitu berita yang ketiga, yaitu berjudul rusuh demo Omnibus Law di DPRD Riau. Sekitar 30 orang demonstran dirawat di Rumah Sakit Sapira. Di sini untuk sintaksisnya, judulnya yang tadi. Kemudian untuk headline-nya, aksi demo ribuan mahasiswa dari berbagai universitas di Riau Kamis sekitar pukul 17 menolak Omnibus Law berujung bentrok petugas keamanan para demonstran di gedung DPRD Riau. Semprotan air mata terelakkan untuk membubarkan aksi massa. Kemudian di sini memang latar informasinya diberikan akibat bentrok tersebut sekitar 30 orang mahasiswa. Jadi untuk skripnya 5W1H-nya di sini terlihat ini when-nya Kamis pukul 17 WIB. Kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Sapira. Ini where-nya. Kemudian what-nya, apa yang terjadi akibat bentrok, what-nya. Kemudian how, menceritakan bagaimana akibat bentrokan tersebut. Katakan mahasiswa paksa dilarikan ke rumah sakit. Kemudian apa yang terjadi, para demonstran kontrol program yang terganggu. Nah, di sini paragrafnya ada 1, 2, 3, cuman 3 paragraf. Untuk paragraf proposisi hubungan antar kalimat singkat. Kemudian sini ada pantauan. Lalu kita retorisnya menampilkan kata yang kayaknya tidak ada yang ditonjolkan kata di sini. Kemudian di sini fotonya yang ditampilkan yaitu ada 2 orang mahasiswi yang lagi tergeletak di tempat tidur perawatan Rumah Sakit Sapira ini. Ini ada fotonya dan ada 3 orang temannya lagi yang menjaganya. Nah, seperti itu. Dan kemudian untuk berita selanjutnya, pendemo, ini berita dan video juga nih. Untuk sintaksisnya, yaitu judul beritanya itu pendemo di Pekanbaru rusak dan jungkir balikkan mobil Polantas. Nah, di sini ada leadnya, 1 unit mobil polisi lalu lintas ringsek akibat menjadi sasaran amukan massa yang menggelar aksi unjuk rasa penolakan Omnibus Law RUU Cipta Kerja di gedung DPRD Riau. Mobil tersebut terguling dengan kaca pecah di pelataran parkir Hotel Grand Cokro Pekanbaru. Wah, jadi sini ada kutipan untuk sintaksisnya. Iya bang. Nah, ini iya bang ini kutipan dari Kasat Lantas Polresta Pekanbaru Kompol Emil Eka Putra. Jadi sini ada kutipan sepertinya yang membenarkan kejadian tersebut. Kemudian juga ada kutipan lain. Di sini ada kutipan lain, sempat kejar-kejaran mengatur lalu lintas. Saat mengatur lalu lintas katanya. Di sini untuk sintaksisnya. Oke. Kemudian untuk skripnya, kelengkapan beritanya. Ini apa yang terjadinya, what-nya. 1 unit mobil polisi menjadi sasaran amukan massa. Kemudian
aware-nya di gedung DPRD Riau, dan di sini ada tempatnya spesifiknya mobil tersebut ringsek, yaitu di parkir Hotel Grand Cokro Pekanbaru. Kemudian untuk tematiknya yaitu paragrafnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, cuman ada 6 paragraf beritanya. Dan hubungan antar kalimatnya di sini diawali dengan menceritakan satu mobil yang dirusak itu. Kemudian di sini ada saat dikonfirmasi itu menyatakan untuk Kompol Emil Eka Putra tersebut. Kemudian hubungan antar kalimat itu bukan hanya itu. Nah, ini ada kata bukan hanya itu. Nah, maksudnya begini, di samping menyebutkan mobil yang dirusak, personil juga sempat menjadi sasaran massa saat terjadi keributan. Maksudnya personil itu aparat, selain dari mobil, aparat juga jadi sasaran massa gitu maksudnya. Nah, kemudian kalimat penghubungnya itu dengan kejadian itu, nah, maka bergegas meninggalkan kerumunan. Nah, kemudian di sini ada untuk diketahui. Nah, di sini ada penambahan untuk diketahui. Jadi hubungan antar kalimat. Kemudian untuk retorisnya yaitu menampilkan video. Nah, mari kita lihat video yang ditampilkan. Oh, ini videonya memperlihatkan, kita tengok dulu. Terlihat ada yang memakai kayu memukul kaca mobil polisi dan menjungkir balikkannya. Hampir mobil polisi terguling. Aduh. Nah, di sini Riau Terkini memframe. Nah, inilah kejadian yang terjadi di pelataran parkir hotel tersebut. Seperti itu digambarkan oleh Riau Terkini. Dan kita lanjut ke berita selanjutnya, yaitu untuk sintaksisnya, pimpinan DPRD Riau siap lanjutkan aspirasi ke DPR RI. Jadi di sini leadnya pimpinan DPRD Riau menerima aspirasi Kamis 18.10. Riau Hardianto didampingi sejumlah anggota DPRD Riau hadir langsung di tengah aksi yang sempat ricuh. Dan kemudian di sini ada kutipan untuk sintaksisnya, itu aspirasi rekan-rekan. Ini kutipan aspirasi rekan-rekan semua. Kita wajib menerima aspirasi dari masyarakat, selanjutnya nanti akan disampaikan kepada DPR RI. Terangnya, ini kutipan Hardianto. Kemudian juga ada dari fraksi Demokrat. Oke. Kemudian untuk kutipan tadi, kita memang hanya bisa menerima aspirasi dari masyarakat, tapi hal itu sebetulnya tidak sampaikan baik fraksi masing-masing DPR RI. Terangnya itu kutipan dari Agung Nugroho. Kemudian di sini juga ada kutipan kita sama menolak. Bahkan kita bisa cabut kembali. Ini harapan kita dan menjadi tekad kita bersama di Partai Demokrat agar RUU Cipta Kerja dapat dibatalkan, bebernya. Kemudian di sini juga ada kutipannya. Kita berharap demo seperti ini dapat dilakukan secara tertib, apalagi dalam kondisi corona ini. Nah, itu kutipan. Oke. Kemudian untuk skripnya, di sini 5W1H-nya ini WU-nya pimpinan DPRD, WU-nya yaitu pimpinan DPRD. Siapa orangnya? Ya pimpinan DPRD. 5 buruh itu. WEN-nya Kamis. Di sini aware-nya di sini where-nya kayaknya tak ada.
nggak apa-apa. Kemudian juga di sini ada how nih, apa yang terjadi. Aspirasi pernyataan melalui Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja telah diterima, namun secara kelembagaan pihaknya tidak dapat memutuskan penolakan tersebut. Nah, jadi ini skripnya dan kita akan membahas tematiknya. Paragrafnya ada 1 2 3 4 5 6 7. Di sini ada 7 paragraf. Di samping paragraf itu tematiknya cara wartawan menulis fakta itu, proposisi kalimat, kemudian hubungan antar kalimat. Jadi proposisi di sini hanya yang ada untuk yang proposisi yang saling mendukung ini. Menjadi dari pernyataan Nardianto ke pernyataan Agung Nugroho. Jadi sementara. Jadi di kalimat hubungnya itu ada sementara. Nah, jadi itu dia proposisinya. Kemudian hubungan antar kalimatnya ya saling berhubungan dari pernyataan yang satu wakil ketua dengan pernyataan Agung Nugroho. Nah, kemudian jadi koherensinya sini hanya koherensi yang saling mendukung, tidak pembeda. Nah, dan kemudian untuk retorisnya, di sini retoris kata yang menonjol tidak ada, biasa saja ini kata-katanya. Kemudian infografik nggak ada, ini tidak ada infografik, ada cuman foto. Nah, foto di sini terlihat gelombang massa dengan aparat. Nah, di sini terjadi dua kelompok dan di tengahnya ada bendera. Ini bendera warna biru, kita kurang tahu juga ini bendera apa. Lalu kita lanjutkan dengan berita selanjutnya untuk di Riau terkini.com. Oke, sahabat jurnalis, sekarang kita akan membahas tentang framing yang dilakukan oleh goriau.com. Yang pertama beritanya untuk sintaksisnya, judulnya itu tolak Omnibus Law, ribuan masyarakat Riau datangi gedung DPRD Riau, mulai dari mahasiswa, buruh, geng motor hingga kami. Jadi di sini judulnya dia langsung membuat faksi, menjelaskan faksi atau kelompok masyarakat yang datang itu. Oke. Jadi untuk leadnya, Goriau membuat ribuan masyarakat di Kota Pekanbaru mendatangi kantor DPRD Riau untuk menyampaikan aspirasi dalam penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan oleh DPR RI dan pemerintah pusat Senin lalu, tanggal 5. Di sini ada latar informasi yang dibuat. Memang masyarakat didomisili oleh mahasiswa ini sebelumnya berhasil menghancurkan kawat berduri yang dipasang oleh aparat keamanan di depan kantor. Massa menutup kawat tersebut untuk spanduk kemudian menginjak bersama-sama. Jadi di sini latar informasi ini sengaja dibuat oleh wartawan untuk menggiring opini atau informasi kepada pembaca bahwasanya telah terjadi mahasiswa ini berhasil menghancurkan kawat berduri. Jadi seakan-akan kalau beritanya seperti ini kita sudah di sini ada beberapa latar informasi dan beritanya seperti itu. Kemudian untuk kutipan, untuk berita yang ini kutipan sini belum ada kutipan nampaknya. Jadi sini sumbernya pernyataan juga tak ada. Ini berarti hasil olahan atau pantauan wartawan, ini tidak ada kutipan. Kemudian untuk skrip kelengkapan beritanya 5W1H-nya. Di sini
Pertama saya tidak menemukan ada wennya kejadiannya tanggal berapa saya nggak lihat ini. Kemudian yang dibuatnya hanya Senin lalu ini tanggal 5 ini waktu kejadian yang di pusat. Yang kejadian yang dalam pemberitaan ini kayaknya nggak ada ini. Nah, tanggal berapa? Kemudian untuk where-nya ada nih di kantor DPRD Riau where. Wu-nya ada nih ribuan masyarakat. Where biasa kalau dalam sebuah berita tidak harus lengkap 5W1H, boleh saja ada yang kurang. Seperti ini. Jadi kelengkapan beritanya. Kemudian tematiknya kita tengok ada berapa paragraf, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 7 paragraf dibuat oleh sang wartawan. Kemudian untuk proposisi kalimatnya di sini berupa uraian-uraian. Jadi sini keterkaitan masyarakat didominasi, kemudian setelah dilumpuhkan kawat berduri itu langsung mendekati kantor DPRD. Nah, para massa kemudian saat menyampaikan orasi, setiap kelompok massa, jadi membuat spanduk. Jadi itu proposisi kalimatnya, hubungan terkalimatnya. Kemudian untuk retorisnya sini kalimat yang ditonjolkan sepertinya ya masih kata-kata tolak Omnibus Law. Dan di sini retoris foto yang ditampilkan ada ini foto massa yang sangat banyak, dan di sebelah sini ada polisi, berarti sang wartawan ini menjepret dari belakang polisi. Berarti wartawan ini posisinya berada di dekat kantor DPRD, berada di belakang polisi, dan di depannya itu massa. Kemudian tidak hanya satu, di sini fotonya ada 2. Di sini foto kawat berduri yang sudah diinjak-injak mahasiswa, berarti sudah dijebol mahasiswa nih kawat berdurinya, dan di atas kawat berduri itu ditaruh pula beberapa spanduk. Dan yang ketiga, ini foto untuk Kami Riau, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Berarti kami itu artinya Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Itu artinya dari 3. Ini ada lagi foto yang keempat. Ini foto yang keempat. Ini kayaknya ada tulisan XTC ini dekat baju jaket yang ditampilkan di sini. XTC ini setahu saya ini geng motor ini. Entahlah ya, pokoknya di sini sengaja ditampilkan, mungkin ini sengaja diprem oleh Goriau untuk memecah masa itu. Juga ada XTC di masa tersebut. Di masa aksi tersebut ada beberapa kelompok mahasiswa sesuai judul yang dia buat. Jadi ini beritanya retoris, foto yang ditampilkan menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Oke. Kemudian judul di Goriau yaitu diguyur gerimis ribuan massa, Riau teriakkan DPR kayaknya G Blok itu. Jalan Jenderal Sudirman menggema. Jadi untuk sintaksisnya ini, cara wartawan menyusun fakta itu ya ini headline-nya atau judulnya. Ini kemudian headline-nya ini atau judulnya ini. Kemudian lead beritanya itu ribuan masyarakat dan berbagai kelompok terus berdatangan ke kantor DPRD Riau menyampaikan penolakan terhadap undang-undang Omnibus Law Kamis siang. Di sini Kamis siang. Di sini sepertinya di sini ada kutipan untuk sintaksisnya. Kutipan yaitu DPR G Blok itu umpamanya. DPR itu ada lagi DPR nama binatang. Aduh ini macam mana ya, ini dibuatnya kutipan ya seperti itu, kutipan dan cuman itu saja kutipan yang ada saya tengok. Dan kemudian untuk sumber di sini sumber masih pantauan, ini masih pantauan wartawan kayaknya nih sumbernya. Belum ada narasumber yang diwawancarai, cuman dia ini pantauan wartawannya. Kemudian untuk skripnya 5W1H-nya di sini. Ini 5W1H-nya, ini WU-nya ya ribuan masyarakat.
aware-nya DPRD, Y-nya menyampaikan aspirasi, when-nya kami siang, kemudian how-nya secara bergantian, dia 5W1H-nya di sini sudah ada kayaknya. Kemudian untuk tematik, ini ada paragrafnya, tematiknya yaitu paragrafnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ada 8 paragraf. Proposisi ya semuanya ini ada meskipun gerimis. Nah, jadi ini ada koheresi, sepertinya koheresi pembanding atau sepertinya ini meskipun gerimis mulai turun. Nah, ini kata seperti itu. Jadi seakan-akan meskipun gerimis mahasiswa tersebut tetap meneriakkan yel-yel gitu maksudnya. Kemudian untuk hubungan antar kalimatnya ya di sini saling berhubungan, dimulai dari awal bercerita ribuan masyarakat secara bergantian meskipun gerimis. Jadi nggak berita turun kelompok massa terus berdatangan, ribut. Nah, jadi di sini ada pengulangan berita sebelumnya. Ini pengulangan berita sebelumnya. Jadi ini ada berita sebelumnya juga dibuat di sini karena ini sudah terbit sebelumnya. Di Gorio menambahkan lagi. Nah, kemudian untuk kata idiom, gambar, foto atau grafik yang ditampilkan untuk judul yang ini ada foto massa yang dekat kawat berduri dan sepertinya hanya tegak-tegak saja. Begitu juga ini massa foto retoris yang kedua yang ditampilkan ini juga di sini. Massa ini retoris yang ditampilkan. Kemudian untuk berita Gorio selanjutnya kita akan melihat sintaksisnya. Itu judul atau HL-nya demo tolak Omnibus Law di Riau ricuh. Nah, sini mahasiswa goyang pagar hingga jebol, polisi tembakkan gas air mata berulang kali. Nah, di sini dibuatnya seperti ini judulnya. Kemudian latar informasinya ya Korlap aksi sudah berulang kali memperingati masa yang mulai anarkis, namun mahasiswa yang berada di dekat pagar terus memanjat pagar dan menggoyang-goyang pagar. Jadi latar informasi telah diberikan. Sepertinya sini ada sedikit penjelasan yang sengaja dibuat. Ini sumbernya untuk sintaksis ini sumbernya masih pantauan. Ini untuk sumbernya masih pantauan wartawan yang bersangkutan. Dan di sini jadi Korlap aksi sendiri ini sudah berulang kali memperingati masanya. Kemudian untuk tadi skripnya sudah 5W1H-nya. Jadi di sini aksi unjuk rasa ini sini menggoyang-goyangkan pagar. Di sini sepertinya ada ini when-nya kapan. Kemudian ini juga sifatnya menyambung pemberitaan sebelumnya. Kemudian untuk tematiknya ini paragrafnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 paragraf dan banyak menyambung berita sebelumnya sama kayak tadi. Dan retorisnya yaitu foto yang ditampilkan di sini ini ada nih, memang nih yang memanjat di pagar udah kelihatan pakai lem kuning. Kemudian di sini juga nih ada nih yang memanjatin pagar. Biarpun telah dibendung oleh aparat, nih ada yang memanjat pagar ini.
Kemudian untuk berita di Go Riau selanjutnya yaitu video dahsyat. Video itu dahsyatnya demo mahasiswa tolak Omnibus Law di DPRD Riau pada 8 Oktober 2020. Jadi untuk leadnya di sini ada aksi unjuk rasa massa dari aliansi mahasiswa yang menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja di gedung DPR Riau pada Kamis berlangsung ricuh dan dihujani gas air mata. Kemudian kutipan di sini nggak ada. Kemudian latar informasinya sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Ya, penutupnya sama. Dan untuk skripnya itu 5W1-nya ya sama. Kamis masih unjuk rasa, ini kuatnya, haunya juga menceritakan bagaimana kejadiannya. Dan kemudian untuk tematiknya itu paragrafnya ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ini 11 paragraf juga. Dan untuk leksikonnya ini untuk retorisnya itu menampilkan video. Nah, mari kita coba klik videonya yang ditampilkan oleh Go Riau. Ini video yang ditampilkan Go Riau. Cuma 46 detik ini. Ada lebih 46 detik. Ini ada pergantian gambar. Nah, ada udah 3 nih pergantian gambarnya. Empat pergantian gambar. Juga ada nampak ditampilkan itu gas air mata. Jadi seperti itu sahabat jurnalis, video yang ditampilkan oleh Go Riau. Kemudian berita yang selanjutnya, berita yang kelima berjudul tak puas dengan jawaban wakil DPRD Riau, massa mulai anarkis, gas air mata ditembakkan ke udara. Jadi judulnya di sini tak puas dengan jawaban wakil DPRD Riau, massa mulai anarkis. Jadi di sini Go Riau memframing yaitu tak puas dengan jawaban wakil DPRD Riau tersebut, massa mulai anarkis seperti itu. Dan ditampilkan lead merasa tidak puas dengan jawaban wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Hardianto. Para mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa tolak Undang-Undang Cipta Kerja di gedung DPRD Riau kembali melemparkan botol, batu hingga helm ke aparat. Nah, di sini kutipan, ini ada kutipan ini dari Hardianto, adik-adik wakil ketua DPRD Riau. Oke, kutipan itu, adik-adik mahasiswa semuanya, saya sebagai pimpinan DPRD Riau menerima aspirasi mahasiswa dan akan meneruskan ke pusat. Namun untuk memutuskan mencabut Undang-Undang Cipta Kerja bukan kewenangan kami. Di sini sintaksis untuk kutipannya itu yang dikatakan Hardianto dalam berita ini. Nah, jadi untuk latar informasi di sini ada disampaikan untuk latar informasi untuk sintaksisnya itu sebelumnya aksi ini sudah memanas dan berlangsung ricuh, kemudian mereda setelah perwakilan DPRD Riau itu wakil ketua DPRD Riau Hardianto menemui ribuan mahasiswa tersebut. Ini sudah ada diberikan latar informasi oleh goriau.com, wartawan goriau.com. Kemudian sumber ya di sini ada sumber yaitu Hardianto, wakil ketua DPRD Riau. Ini kemudian untuk skripnya 5W1H-nya seperti biasa, merasa tidak puas. Di sini juga kami tidak melihat adanya when. Karena sih tidak ada tanggal juga, mungkin dianggap oleh sang wartawan ini adalah meneruskan berita-berita sebelumnya, maka mungkin dia tidak membuat tanggalnya. Tapi hu-nya ada ini Hardianto, y-nya ada juga ini merasa tidak puas. Y-nya mengapa itu merasa tidak puas. Kemudian
How-nya ini ada, tidak puas dengan jawaban tersebut, mulai melakukan tindakan. Cuman yang where saja, when saja kayaknya tidak kelihatan. Kemudian untuk tematiknya yaitu berita ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 paragraf. Dan di sini untuk hubungan proposisi kalimat, hubungan antar kalimatnya ini ada sementara. Untuk tuntutan ini ada kata-kata sementara. Kemudian saat itu, sebelumnya aksi, sebelumnya, dan juga melihat kondisi tersebut. Ini melihat kondisi tersebut, ini ada semacam tim Brimob dan Polda Riau mulai menembakkan gas air mata. Jadi sini ada hubungan antar kalimatnya ditambah dengan melihat kondisi, ada kata hubungan melihat kondisi tersebut. Kemudian untuk retorisnya, foto yang ditampilkan yaitu di sini ada foto kondisi gas air mata yang sudah ditembakkan, jadi agak kabur fotonya. Ini suasana gas air mata lagi ditembakkan ini. Kemudian foto yang kedua ini terlihat aparat yang lagi beraksi ini. Seperti itu sesuai dengan judul beritanya, masa mulai anarkis. Kemudian kita lanjutkan dengan berita selanjutnya. Ini Go Riau memframing video detik-detik aparat tembakan gas air mata ke arah massa yang unjuk rasa di DPRD Riau. Di sini untuk leadnya, mereka tidak puas dengan jawaban Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Hardianto. Para mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa tolak UU Cipta Kerja di dunia DPRD kembali melemparkan botol, batu hingga helm ke arah aparat. Di sini sumbernya Hardianto juga, adik-adik tadi. Sepertinya ini meneruskan berita yang sebelumnya yang telah ada, termasuk informasi latarnya itu. Dan kemudian untuk skripnya 5W1H-nya, saya juga tidak melihat di sini when-nya, tanggal berapanya nggak ada ini, tapi nggak apa-apa, itu biasa. Dan kemudian untuk tematiknya, paragrafnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 9. Ini ada 9 paragraf. Dan beritanya persis dengan yang sebelumnya, hanya beda-beda sedikit di awal saja. Dan untuk retorisnya yaitu di sini ditampilkan video dan foto. Ini satu foto, kayaknya sepertinya sebelumnya sudah ada juga. Dan ini video. Ini video, mari kita putar. Video ini berdurasi 2 menit 31 detik. Ini videonya 2 menit 30 detik ini. Ini ada suasana gaduh sepertinya. Itu tergambar Go Riau memframe seperti apa upaya aparat menembakkan gas air mata itu air mata itu terlihat di sini. Ini dari sisi framing dari Go Riau, artinya wartawannya berada pada posisi terlihat nih,
tulisan demo mahasiswa tolak Omnibus Law di DPRD Riau Oktober. Sepertinya video itu gerombolan mahasiswa. Nah, itu mahasiswa. Nah, ini sepertinya videonya sudah ada juga sebelumnya, digabung-gabungkan lagi. Nah, seperti itu retorisnya. Kemudian untuk berita selanjutnya dari Goriau. Ini ada berita berjudul pasca ricuh demo Omnibus Law, banyak mahasiswa di Riau yang terluka, kaki sobek hingga luka parah di kepala. Di sini judulnya mereka buat seperti itu, dan leadnya pasca demo penolakan Undang-Undang Cipta Karya di kantor DPRD Riau berlangsung ricuh pada Kamis 8/10/20 puluhan mahasiswa mengalami luka-luka. Itu leadnya. Kemudian kutipan di sini ada kutipan nih, seorang mahasiswa saya ditanya, ada banyak dari kami mahasiswa yang terluka. Ini kutipan dari seorang mahasiswa. Ini sumbernya di sini ya salah seorang mahasiswa, dia tidak jelaskan siapa mahasiswa namanya, dia tidak jelaskan. Kemudian ada kutipan lagi, kakinya robek ujar rekannya. Jadi kayaknya ini mahasiswi, ini satu lagi. Ini mahasiswa atau mahasiswi ini. Nah, sumbernya mahasiswi. Kemudian untuk latar informasinya ada di sini pantauan Goriau di lapangan, tampak para mahasiswa mulai berhamburan. Jadi diberi dulu latar informasi itu mahasiswa berhamburan. Nah, kemudian untuk skripnya di sini ini ada owennya sini. Ini pasca demo di Riau berlangsung ricuh. Nah, ini wattnya apa yang terjadi, puluhan mahasiswa mengalami luka-luka. Itu wattnya watt. Ini pantauan Goriau ini. Wunya di sini seorang mahasiswa. Nah, saat ditanyakan berarti wunya ini seorang mahasiswa. Y-nya ya tadi, Y-nya mengapa puluhan mahasiswa itu pernapasan terganggu umpamanya ini. Kemudian kita untuk tematiknya, paragrafnya ini 1 2 3 4 5 6 7 ini 8 paragraf, dan hubungan antar kalimatnya ya cuma dia saling berhubungan, itu mengaitkan kalimat untuk komentar pantauan Goriau di lapangan dengan pernyataan seorang mahasiswa. Jadi dikaitkan sini ada yang terluka, jadi ini seorang mahasiswa. Oke. Nah, di sini ada yang terluka seorang mahasiswa. Nah, jadi untuk skripnya untuk retorisnya, kata idiom atau gambar di sini kata yang ditonjolkan. Oh, ini ada pasca ricuh. Nah, pasca ricuh ini kata yang ditonjolkan di sini, ini pasca ricuh. Kemudian untuk retoris foto, di sini terlihat ini sangat dramatis sekali foto yang ditampilkan oleh Goriau. Terlihat seorang mahasiswa yang cowok menggendong mahasiswi yang sepertinya ini mahasiswi ini terluka. Ini sangat romantis sekali, dan ini kalau menurut saya ini hebat sekali foto yang didapat oleh Goriau ini. Ini memang betul, untung kalau ada videonya akan lebih baik. Ini seorang mahasiswa cowok menggendong mahasiswa cewek ini dalam keadaan terluka. Kalau memang ada video ini, cuman sepertinya mereka cuma dapat foto, dan ini juga ada gambar dari beberapa mahasiswa yang terluka. Lalu kita menuju ke berita selanjutnya dengan judul di Goriau ini memframing tak berwenang menolak Undang-Undang Omnibus Law. Hardianto. 2, kami akan membahasnya secara komprehensif. Jadi di sini leadnya Wakil Ketua DPRD Riau Hardianto menegaskan dirinya tidak berkapasitas menolak atau menerima undang-undang
Omnibus Law yang sudah disahkan oleh DPR RI dan pemerintah pusat. Di sini untuk narasumber atau sumbernya di sini kutipannya di sini. Nah, ini ada kutipan dari Hardianto. Setiap aspirasi, nah sini, ini kutipan. Setiap aspirasi yang masuk tetap kita terima dan kita teruskan. Tapi ini bukan perda yang domainnya DPRD Riau, ini undang-undang domainnya DPR RI dan pemerintah pusat. Yang bisa kami lakukan adalah memberi masukan ke DPR RI. Itu kutipan dari Hardianto kepada Goriau. Ini Hardianto ini merupakan sekretaris DPD Gerindra Riau, pimpinan fraksinya ini. Nah, kemudian kutipan lain. Nah, ini adik-adik mahasiswa. Nah, ini juga sudah berada. Semuanya saya sebagai pimpinan DPRD Riau menerima aspirasi mahasiswa dan akan meneruskan ke pusat. Namun untuk memutuskan mencabut undang-undang Cipta Karya bukan kewenangan kami, kata Hardianto. Ini kutipan lagi untuk sintaksis ini. Kutipan. Kemudian sumber ya ini Hardianto. Untuk sumber ini Hardianto. Kemudian latar informasi ini tidak ada kayaknya. Dan kemudian untuk tematiknya itu 5W1H-nya. Di sini W-nya adalah udah jelas Wakil Ketua DPRD Hardianto. Ini W-nya ini. Kemudian mengapa dia? W-nya menegaskan tidak berkapasitas menolak undang-undang Omnibus Law yang sudah disahkan. Berarti dia mengapa dia tidak berkapasitas menolak undang-undang Omnibus Law. Jadi yang kemudian untuk kemudian ini ada Kamis ujarnya. Ini ada nih WN-nya nih. Pimpinan fraksi di sini aware-nya sepertinya tidak ada, tapi mungkin sang wartawan menganggap ini memang kejadiannya sudah di DPRD, jadi tidak buat aware-nya lagi. Nya sudah ada. Tapi kan pertama kode etik DPRD Provinsi Riau kan tidak bisa menolak atau menerima. Satu. Yang kedua bahwa ini kan sebagai pimpinan DPRD yang kolektif kolegial, saya kan tidak bisa mengatasnamakan kelembagaan kalau tidak dibahas secara komprehensif bersama kawan-kawan minimal pimpinan-pimpinan fraksi. Dan padahal kami tadi dengan pimpinan-pimpinan fraksi sudah sepakat bahwa semua aspirasi yang disampaikan pada hari ini dalam konteks lembaga perwakilan masyarakat Riau, maka kita berkomitmen akan membahas secara komprehensif dan akan meneruskan aspirasi ini. Nah, cuman ketika memang adik-adik tidak bisa menerima itu, ya kita kan tidak bisa memaksakan. Tapi pada positioning tetap bahwa setiap komitmen DPRD Provinsi Riau, setiap aspirasi yang masuk ke lembaga ini, termasuk yang hari ini, tetap akan kita terima dan akan kita teruskan. Berarti kita tidak bisa. Oke, lalu untuk Goriau, berita 1 unit mobil patroli polisi di parkiran Hotel Cokro Pekanbaru hancur dirusak massa. Nah, di sini untuk sintaksisnya judulnya itu. Kemudian untuk leadnya oleh Goriau, 1 unit mobil patroli polisi lalu lintas atau Polantas harus rusak. Rombongan massa yang melakukan unjuk rasa menolak pengesahan undang-undang pengesahan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja di depan kantor DPD Riau Kamis 8/10/2020. Di sini untuk sintaksisnya kutipan, sepertinya kutipan ini tidak ada, sumber cuman pantauan Goriau ini, pantauan Goriau di lapangan. Ini pantauan Goriau di lapangan. Kemudian untuk latar informasi, dia memberikan ilustrasi atau penjelasan. Kalau mobil terlihat sudah terbalik, posisi ban berada di atas, sejumlah kaca mobil sudah pecah, dan sebelumnya video mahasiswa menghamburkan mobil Polantas juga telah viral di media sosial. Nah, itu dibuat oleh Goriau. Kemudian untuk skripnya
Skripnya itu 5W1H-nya yaitu ya ini wattnya ini ada wattnya ini satu mobil pelantas hancur dirusak. Nah, ini awarenya Kamis 8 Oktober. Ini awarenya di udah demo wattnya yaitu mobil tadi, kemudian nya sini sepertinya ini masa. Ini nya adalah rombongan masa ini. Nah, di nya di sini mereka buat rombongan masa. How-nya ya gini ceritanya, mobil sudah terbalik. Kemudian videonya sudah viral di media sosial. Dan kemudian untuk tematiknya itu beritanya ada 1, 2, 3, 4 paragraf saja. 4 paragraf saja. Dan hubungan terkalimat ya seperti itu. Sebelumnya ada terhubung sebelumnya sini video sebelum kalimat video mahasiswa ada sebelumnya, berarti sebelum sang wartawan ini setelah mendapati mobil terbalik dan telah mengetahui sebelumnya viral di media sosial video yang beredar tentang mahasiswa menghamburkan mobil pelantas ini. Dan kemudian untuk retorisnya, kata atau idiom sini, kata yang ditonjolkan kayaknya satu unit mobil patroli polisi kayaknya nih kata yang ditonjolkan. Ini satu unit mobil patroli polisi. Dan kemudian di sini untuk foto, di sini Gorio menampilkan foto yang mobilnya hampir terbalik ini. Dan nampak sepertinya ini sepertinya ini mahasiswa yang pakai baju alma mater kayaknya ini. Nah, demikian untuk retorisnya untuk judul berita ini. Oke. Kemudian berita selanjutnya oleh Gorio yaitu video penjelasan lengkap DPRD Riau terkait tuntutan pencabutan Undang-Undang Omnibus Law. Nah, di sini itu kemudian leadnya Wakil Ketua DPRD Riau Ardianto menegaskan dirinya tidak berkapasitas menolak atau menerima undang-undang tersebut. Sini sumbernya Ardianto. Di sini ada kutipan untuk sintaksisnya. Setiap aspirasi yang masuk tetap kita terima dan kita teruskan, tapi ini bukan perda yang domainnya DPRD Riau. Ini sudah juga pernah ada sebelumnya. Dan untuk ini sama juga sudah ada sebelumnya, diulangi lagi kayaknya pada pukul 20.02 WIB, diulangi lagi sama Gorio. Oke, jadi untuk berita di Gorio selanjutnya itu video. Ini video oleh Gorio menampilkan untuk sintaksisnya yaitu ini momen humanis polisi dan mahasiswa di sela ricuhnya aksi demo di DPRD Riau siang tadi. Jadi sini ada video yang humanis. Untuk leadnya, di balik panasnya suasana bentrok antara aparat kepolisian dan mahasiswa yang demo Undang-Undang Cipta Kerja di depan kantor DPRD Riau, ternyata masih banyak terdapat peristiwa humanis. Di sini digarap oleh Gorio. Dan di sini ada kutipan, "Pak, sini Pak, minumnya di sebelah sini," ujar para mahasiswa. Jadi sini juga ada kutipan, "Hai abang ganteng," ujar para mahasiswi sembari mengacukan tangan berbentuk love kepada personil polisi. Jadi di sini sumbernya mahasiswa, ini personil polisi ini. Dan kemudian untuk skripnya itu 5W1H-nya ini ada nih UN-nya, kemudian U-nya itu para mahasiswa ini, aware-nya ya di depan kantor DPRD Riau. Wattnya apa yang terjadi ini, ternyata masih banyak terdapat peristiwa yang humanis. Di how-nya ini diceritakan di sini. Kemudian personel polisi lainnya pemberian air mineral disambut baik oleh
para mahasiswa. Sepertinya di sini Goryeo memframing meskipun suasana ricu seperti itu terjadi kerusuhan dan bentrok sepertinya aparat dengan mahasiswa, di sini juga ada momen-momen humanis yang digarap atau yang ditampilkan oleh Goryeo. Jadi kita tonton videonya. Kemudian untuk tematiknya di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 paragraf. Jadi tematiknya itu ada 7 paragraf. Jadi hubungan antar kalimatnya ya seperti ini. Jadi pertama pantauan Goryeo. Sini ada selain pemandangan saling berbagi, para mahasiswi juga menggoda anggota Brimob yang tengah berjaga. Jadi di sini digambarkan. Dan kemudian untuk retorisnya yaitu menampilkan video. Mari kita putar video tersebut. Nah, ini videonya. Berdurasi 1 menit 9 detik. Ini video untuk retorisnya ini. Nah, ini itu terlihat polisi memberikan air minum dan diambil oleh para mahasiswa. Sepertinya mereka di sini berdamai. Dan diulang-ulangi lagi beberapa kali oleh Goryeo sehingga menjadi 1 menit 9 detik videonya. Seperti itu. Sisi lain dari framing oleh Goryeo. Jadi ini video momen humanis ini diulang-ulang videonya sampai beberapa kali, jadi menjadi 1 menit 9 detik. Nah, kemudian di sini sepertinya infografiknya tidak ada dan yang ditonjolkan ini momen humanis. Nah, jadi momen humanis ini yang ditonjolkan, kata yang ditonjolkan di sini. Momen humanis. Seperti itu ditonjolkan oleh goryeo.com. Jadi untuk resume pertama yaitu terkait sintaksis, struktur sintaksis oleh Rio terkini. Mereka menampilkan headline dengan mengkonstruksi atau memframe itu mahasiswa memang betul-betul berjuang memang akhirnya dalam frame dalam headline atau lead yang ditampilkan sempat mahasiswa terluka. Jadi untuk lead latar informasinya seperti itu juga. Kemudian sumber-sumber yang dipilih oleh Rio terkini di situ ada mahasiswa, kemudian Wakil Ketua DPRD Hardianto, kemudian ada yang dari fraksi Demokrat itu Agung Nugroho, dan juga ada dari Kasat Lantas kayaknya untuk berita itu. Dan untuk skripnya 5W1H sepertinya lengkap, meskipun ada umpamanya yang ketinggalan itu biasa saja, dan kelengkapan beritanya. Dan untuk tematiknya itu berita rata-rata 5 sampai 10 atau 11 paragraf, menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Kemudian sini kita tidak lihat koherensi pembanding, dan yang ada hanya koherensi yang saling menguatkan. Kemudian untuk retoris, Rio terkini menampilkan sejumlah foto mahasiswa
dan aparat. Dan juga video yang ditampilkan cukup menarik, termasuk orasi-orasi mahasiswa sampai kepada ada proses mahasiswa yang terkena gas air mata atau semprotan dari water cannon. Jadi kemudian terakhir juga Riau Terkini menampilkan video mahasiswa yang menggulingkan mobil patroli. Jadi seperti itu resume untuk riauterkini.com. Dan bagaimana resume untuk framing untuk goriau.com. Goriau.com untuk sintaksisnya, untuk judul-judul berita juga hampir sama dengan Riau Terkini, mengedepankan aksi perjuangan mahasiswa untuk menolak undang-undang Omnibus Law, dan termasuk leadnya juga menceritakan kondisi yang ada di gedung DPRD Riau. Dan di sini untuk latar informasi juga pergerakan mahasiswa, termasuk di sana ada mahasiswa yang sudah berhasil merobohkan kawat berduri dan menginjak-injaknya. Kemudian untuk sumber hampir sama dengan riauterkini.com, wakil ketua DPRD Riau dan beberapa mahasiswi. Dan untuk skripnya 5W1H di sini kayaknya Goriau ini terkadang memang lupa menampilkan WEN-nya, mungkin karena beritanya bersifat berkesinambungan, menyambung berita sebelumnya. Mungkin tidak dibuat lagi, dan itu tidak apa-apa. Dan kemudian untuk retorisnya juga pemilihan kata itu menonjolkan umpamanya momen humanis dan lain sebagainya. Dan gambar yang dipilih itu banyak berlatar belakang pengambilan gambar dari posisi aparat keamanan. Lebih banyak, dan mahasiswa ada juga banyak, tapi di sini diimbangi juga dengan pengambilan gambar di posisi aparat keamanan. Jadi aparat keamanan sepertinya wartawannya ini berada posisinya di belakang polisi atau di sekitar polisi yang menembakkan gas air mata, termasuk dia juga memperlihatkan atau memfoto itu polisi yang lagi berjuang dan menembakkan gas air mata. Dan untuk video juga sama dengan Riau Terkini, pergerakan mahasiswa, dan juga nampak video ada mahasiswa yang menggoyang-goyangkan pagar. Dan videonya di sini juga memfokuskan pernyataan dari wakil ketua DPRD Riau Hardianto. Di sini berbeda dengan Riau Terkini. Kalau Riau Terkini tidak seperti itu. Lalu bagaimana perbedaan frame-nya? Berbeda atau sama? Sepertinya Riau Terkini dan Goriau memframing kejadian tersebut hampir sama. Jadi hampir sama. Setelah kita analisis, mereka sama-sama mengkonstruksi perjuangan mahasiswa untuk menolak undang-undang Omnibus Law. Cuman perbedaannya terjadi kalau Riau Terkini dia tidak memframe mengapa mahasiswa mengamuk sampai terjadi ricuh, cuman mereka menunjukkan mengamuknya saja. Kalau Goriau sempat memframe penyebab mahasiswa rusuh itu adalah gara-gara tidak terjadinya kesepakatan dengan DPRD. Jadi di situ perbedaan frame-nya. Goriau lebih memframe kerusuhan itu disebabkan oleh gagalnya negosiasi dengan DPRD. Seperti itu. Dan untuk perbedaan video-video yang ditampilkan itu retorisnya,
sepertinya video-video yang ditampilkan oleh Riau Terkini itu lebih variatif dan lebih berdurasi lama dan cukup menggambarkan suasana yang terjadi, sedangkan video-video yang ditampilkan Go Riau itu video-video singkat dan juga banyak pengulangan-pengulangan video yang singkat itu, sehingga menjadi agak panjang dan terjadi pengulangan video beberapa kali. Nah, demikian. Jadi di sini kalau di Riau Terkini itu untuk foto atau video itu dia menampilkan dua sisi, umpamanya mahasiswa terluka dan di sana juga ada aparat keamanan yang terluka. Nah, sementara kalau video di Go Riau itu umpamanya ada mahasiswa, sepertinya agak kurang memberitakan itu ada, tapi tidak seperti framing yang dilakukan oleh Riau Terkini. Dan di sini memang dua media cyber di Riau ini tidak mungkin akan sama persis, tapi paling tidak kesimpulannya bisa kita tarik, mahasiswa di sini dianggap sebagai agen perubahan dan perjuangan untuk penolakan dari Undang-Undang Omnibus Law. Jadi kedua media ini dia tidak berpihak kepada aparat. Sepertinya mereka memang memframing mahasiswa adalah agen dari perubahan dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Nah, jadi di sini mahasiswa ini dianggap pahlawan. Jadi mahasiswa di sini dianggap pahlawan. Mereka sama-sama memframe seperti itu dan sepertinya mereka sama-sama tidak memframing atau tidak memframing adanya tindakan aparat yang anarkis dan lain-lain. Cuma saja mereka hanya sampai mengupas mahasiswa yang terluka. Nah, jadi di sini sedikit ya itulah framing kedua media tersebut. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sahabat jurnalis, jangan lupa like and subscribe. Salam dari saya.